muslimin muslimat, mukminin mukminat, setiap malam diambil nyawa kita oleh Allah. Saya punya keyakinan 100% diambil nyawa saya oleh Allah, tapi saya tidak punya jaminan apakah pagi hari dikembalikan atau tidak. Yang jelas, yang yakin diambil nyawa kita oleh Allah. Kalau tidur dalam keadaan wudu, ruh kita akan mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada di antara kita yang punya jaminan ruhnya dikembalikan lagi. Boleh jadi saat diambil saat kita tidur belum dikembali lagi ruh kita. Berarti tidur kita menjadi tidur yang terakhir. Oleh kerana itu jamaah sekalian, saya nasihati setiap mau tidur ambil air wudu. Apalagi kalau sebelum tidur angkat tangan dan memohon kepada Allah segala ampunan dan maafkan semua orang yang pernah salah sama kita. Kalau seandainya malam itu malam yang terakhir kita meninggal dunia, kalbu kita sudah bersih, tidak ada titik hitam sama siapapun dan di hadapan siapapun. Tidur aman. Kalau sudah kita meninggal dunia, kalbu kita sudah bersih karena kita maafkan semua orang yang salah sama kita, sengaja maupun tidak sengaja. Dan ambil air wudu berarti sudah kita bersih dua. Memaafkan orang sebelum tidur, menghalalkan dan mengikhlaskan dunia akhirat, batin kita bersih. Ambil air wudu, lahir kita bersih, berarti kita tidur dalam keadaan bersih lahir dan batin. Kalau meninggal dunia, husnul khatimah. Tapi saya jamaah sekalian masih mencari jawaban yang menjelaskan. Kalau ini hadis sudah jelas, ruh kita diambil. Karena kita berkata saat bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah atas kembalikan ruhku. Tapi mana hadis atau ayat yang boleh memberikan jawaban lebih luas supaya kita yakin terhadap berita dan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya cari hadis-hadis yang lain, tidak dapat. Saya cari lagi di Quran, barangkali ada di dalam Quran. Saya cari di dalam Al-Quran, alhamdulillah ketemu jawaban di dalam Quran. Surah 39, Surah Az-Zumar ayat 42. Surah 39 ayat 42 Surat Az-Zumar. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala menwafatkan semua jiwa-jiwa saat meninggal dunia. Artinya diambil nyawanya saat meninggal dunia. Terus bila lagi ambil nyawanya? Wallati lam tamut fi manamiha, dan mengambil nyawa jiwa-jiwa saat mereka tidur. Berarti jamaah sekalian, ayat ini membuktikan dua kali Allah ambil nyawa kita. Saat kita meninggal dunia, itu sudah jelas. Yang kedua, saat kita tidur diambil nyawa kita. Kalau masih punya umur, begitu kita bangun, Allah kembalikan ruh kita. Tapi kalau sudah tidak ada umur lagi, Allah bertahankan ruh kita di atas karena umur kita sudah habis. Allah memberikan salah satu tanda kebesarannya bagi orang yang
menggunakan fikirannya, berfikir. Apa yang perlu kita fikirkan? Berfikirlah. Allah mengajak kita berfikir saat kita tidur. Kita boleh tidak bangun lagi, atau boleh bangun sampai ke waktu yang tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejadian tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Saya ulang lagi. Ini tugas rumah. Kalau pulang ke rumah, buka Al-Quran. Surah 39, Surah Az-Zumar, ayat 42. Mohon dibelajari, mohon dibaca, mohon dihayati, mohon dinikmati, mohon difikirkan sambil boleh kita nangis. Fikirkan sambil boleh nangis. Bila saatnya kita boleh nangis karena kalamullah. Bila saatnya boleh kita nangis karena kalamullah. Bila saatnya kita nangis karena Quran. Inilah Allah mengundang kita untuk sama-sama berfikir dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah faham? Siap? Berarti jamaah sekalian, saya mohon dengan segala hormat, saya mohon dengan segala rasa cinta saya kepada jamaah sekalian, saya mohon nasihat ini simpan baik-baik dan amalkan baik-baik. Sadar dan ingat, setiap malam kita mati. Setiap malam kita mati. Ini memerlukan persiapan. Semua yang ada di muka bumi akan mati. Para Nabi dan Rasul sudah meninggal dunia. Para awliya salihin, para syuhada siddiqin, para alim ulama, para habaib, raja-raja, menteri-menteri, polisi, tentera, ulama, imam, muazzin, pegawai, karyawan, di mana saja, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, dimanapun berada, semuanya akan meninggal dunia. Orang Islam maupun tidak, orang iman atau orang munafik, orang berani, orang pahlawan, orang istimewa atau orang takut atau orang lemah, apapun kondisi kita, keadaan kita, semuanya akan meninggal dunia. Ini wajib kita yakinkan, wajib kita percaya dan tanamkan dalam kalbu kita, dalam jiwa kita, dalam fikiran kita. Semuanya akan mati. Semuanya akan mati. Apapun kekuasaannya dan dimanapun berada, walaupun sempurna di bawah berlapis-lapis bumi, akan datang kematian. Ini persoalan tidak ada keraguan bagi kita orang Muslim. Bagi kita orang yang beriman, yakin adalah kematian sungguh benar. Karena salah satu kesempurnaan iman kita, kita yakini kematian adalah benar. Tapi yang menjadi persoalan bagi kita bukan soal mati, karena itu soal tidak ada keraguannya. Tidak ada orang di antara kita yang ragu-ragu, semuanya yakin. Tapi yang perlu kita fikirkan, masa sesudah mati apa? Selepas mati apa? Ada dua, surga atau neraka. Ini yang menjadi sulit. Kalau soal mati, kita tidak boleh lari. Tapi apa yang kita dapatkan sesudah mati? Yang beruntung
yang selamat, yang bahagia di antara seluruh manusia, yang akan semuanya mati, selepas mati diselamatkan oleh Allah dari neraka masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran. Ini juga tugas lagi buat anda sekalian nanti di rumah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 185. Tolong simpan. Surah yang ketiga, surah Ali Imran, ayat 185. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Yang diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam, yang bebas dari neraka Jahannam selepas mati dan dia masuk surga Allah, itulah manusia yang paling beruntung, itulah manusia yang paling menang, itulah manusia yang paling bahagia, itulah manusia yang paling istimewa. Diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka Jahannam selepas mati dan masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jamaah sekalian dibebaskan oleh Allah dari neraka Jahannam dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.